teman-teman. Mau tanya tentang pengujian. Apa sih yang dimaksud dengan pengujian atau testing ya dalam pengujian sistem informasi ini? Gitu. Yuk, siapa bisa menjelaskan? Masih ingat kan? Buka aja catatan sampean. PPT dulu ya, bahan-bahan dulu silakan. Apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan, Jusman. Menurut saya, pengujian ini adalah salah satu tahapan dalam proses pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa program yang sedang kita kembangkan itu aman, terus terbebas dari menjamin semua elemen itu terpenuhi, kemudian termasuk desain, kode spesifikasi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang pengguna harapkan. Oke. Sesuainya itu apa aja nih? Sesuai itu sesuai dengan ini, Pak, perencanaannya. Oke. Baik, benar-benar. Jusman. Jusman. Oke, siap. Nomor 13 ya. Oke, yang lain mungkin ada pendapat? Izin, Pak. Silakan, Di. Izin berpendapat, Pak. Mungkin kalau misalnya pengujian tuh fungsinya tuh fungsi awalnya tuh ini sih, Pak, untuk mendeteksi kesalahan dalam perangkat itu sendiri sih, Pak. Jadi kayak menguap kebutuhan desain kesalahan pengkodean dalam program gitu sih, Pak. Jadi ujungnya juga buat lihat apakah program itu layak untuk digunakan atau tidak sih, Pak. Oke. Jadi intinya adalah menemukan apakah dalam program tersebut terdapat kesalahan atau tidak. Oke, baik. Baik, terima kasih Aldi maupun Jusman. Luar biasa. Jadi intinya sama ya. Jadi intinya dalam pengujian ini pengujian dilakukan kapan nih? Kalau di tahapannya terakhir ya teman-teman ya. Sebelum kita sampaikan kepada user, dan bahkan dalam pengujian ini kita melibatkan user untuk mengujinya, gitu kan? Jadi pengujian ini diharapkan dapat menemukan apa namanya, kegiatan untuk menemukan kesalahan gitu ya error, ada bug, ada macam-macam gitu ya, virus. Terus yang merupakan tinjauan akhir dari macam-macam hal. Baik itu termasuk di dalamnya ada desain, ada codingnya, dan sebagainya. Nah, tujuannya ini untuk menjamin mutu daripada sistem informasi itu sendiri. Apakah sistem informasi itu bisa berfungsi dengan yang diharapkan, ya seperti tadi yang direncanakan sesuai apa, atau memenuhi ekspektasi dari para pengguna. Sehingga nanti harapannya memenuhi kinerja dari sistem informasi itu sendiri. Nah, oke. Terus terus tujuan pengujian ini, teman-teman, mungkin kan ada beberapa tujuan pengujian, yaitu untuk meningkatkan kualitas, terus untuk verifikasi dan validasi, terus untuk estimasi keandalan. Nah, ini secara apa namanya detailnya demikian ya. Meningkatkan kualitas sudah saya sampaikan, verifikasi dan validasi. Itu apa sih yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi itu? Oke, siapa yang bisa membantu saya? Halo.
Halo, halo. Izin, Pak. Silahkan. Untuk tujuan pengujian yang verifikasi dan validasi itu biar bisa dapat kesimpulan bahwa suatu perangkat lunak itu berfungsi dalam situasi tertentu, dalam situasinya gitu Pak, atau tidak. Jadi penguji dapat membandingkan kualitas produk apakah beroperasi sama saat dijalankan pada spesifikasi yang berbeda saat dilakukan pengujian yang sama. Oke, jadi tentang ini ya, jadi apa nih intinya? Halo? Iya Pak. Lebih fokus kepada fungsi Faktor-faktor, iya Pak. Faktor-faktornya. lunaknya Yang perangkat kerasnya. perangkat lunak Pak. Nah, oke. Jadi gimana perangkat lunak ini atau mungkin software ini ya bisa terjaga kualitasnya gitu ya. Akhirnya bisa beroperasi dengan pengujian yang berbeda-beda kan gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi dengan siapa ya? Nike Pak. Nike, terima kasih Nik. Nah, oke, terus yang terakhir ada pengujian keandalan nih. Nggak salah. Apa sih yang dimaksud dengan pengujian keandalan ini? Halo? Halo, halo? Tes keandalan? Izin mencoba Pak. Dengan siapa? Anita Pak. Kanit. Ya, tujuan dari pengujian yang estimasi keandalan itu untuk mengetahui kalau si produk itu udah konsisten gitu Pak. Jadi dilakukan beberapa orang itu hasilnya sama, diuji beberapa penguji. Diuji oleh beberapa penguji. Ya dari beberapa dimainkan dengan beberapa user itu menghasilkan produk yang sama gitu Pak. Oke, mempunyai kualitas yang sama begitu ya, hasilnya sama gitu ya. Oke, yang diuji ini apanya nih? Perangkat lunaknya atau perangkat kerasnya nih? Perangkat lunaknya Pak. Perangkat lunaknya lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini untuk mengestimasi keandalan, jadi ada beberapa apa namanya ya, ujian gitu ya yang harus dilakukan. Jadi diuji berapa kali begitu ya. Jadi sampai mungkin kondisi tertentu gitu ya. Sekitar mungkin minimal 30 kali percobaan. Ya, akhirnya bisa didapatkan bahwa disimpulkan sistem informasi ini bisa benar-benar tahan gitu. Nah, terus di situ juga ada beberapa target pengujian ya. Mungkin kita langsung masuk ke sini aja. Nah, ada sebuah tes yaitu tes kebenaran, teman-teman. Nah, pengujian ini mungkin mengetahui detail dari modul perangkat lunak yang sedang diuji, misalkan aliran kontrol, aliran data, dan sebagainya. Nah, di situ ada dua tes yang dilakukan, yaitu black box testing dan pengujian white box testing. Gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan black box testing? Izin Pak, Ya, silakan. izin berpendapat Pak. Jadi kalau misalkan untuk black box testing itu, jadi dia itu kayak seperti contoh metode pengujian yang dimana pakai data pengujiannya itu diturunkan dari persyaratan fungsionalnya Pak, yang telah ditentukan.
tanpa memperhatikan struktur program akhir. Jadi dia pengujiannya itu langsung dari fungsional langsung diturunkan aja Pak pengujiannya Pak tanpa langsung jadi nggak ngeliatin struktur program akhir seperti itu Pak. Oke, bagaimana dengan siapa tadi? Dengan Farhan Pak. Oh, Farhan ya. Nah, terus bagaimana dengan yang whiteboard testing? Bisa menjawab, Pak. Silahkan. Kalau whiteboard testing itu bedanya dia menguji hasil akhirnya, Pak. Seperti bahasa pemrograman atau logika dan gaya-gayanya, Pak. Jadi lebih ke struktur programan. Oke. Nah, ini yang perlu dilakukan yang black box testingnya atau white box testingnya nih? Keduanya, Pak. Oke, keduanya ya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman mencoba ya, langsung aja ya. Mencoba berdiskusi sama teman-teman yang lainnya gitu ya tentang pengujian black box testing sama pengujian white box testing ini di beberapa aplikasi. Nah, silahkan nanti Anda capture dari penelitian-penelitian yang sudah ada nih, teman-teman. Nanti bisa dilihat di sana. Saya mau bikin grup lagi ya gitu kan. Jadi prakteknya seperti apa sih pengujian black box testing maupun white box testing ini. Ini tadi kemarin dibagi berapa kelompok ya kalau yang ini ya? Kelas ini. Halo? Halo teman-teman. Dibagi berapa kelompok ya? 5. 5, Pak. Kemarin 5, Pak. Oke, 5. Ini saya bagi 5 kelompok. Sudah open. Jadi saya minta teman-teman saya minta untuk mencari sebuah artikel ya, penelitian tentang pengujian white box and black box testing di dalam sebuah sistem informasi manajemen. Nah, tapi saya minta jangan sampai sama ya dengan kelompok lainnya ya, teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali jurnal yang bisa Anda temukan gitu ya. Jadi nanti dari situ Anda bisa melihat gambarannya seperti apa sih pengujian black box dan white box testing itu. Ya. Oke. Monggo silahkan Anda bisa masuk kepada breakout room masing-masing. Nanti setelah itu saya minta teman-teman bisa mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Monggo silahkan. Waktunya tidak lama ya. 30 menit cukup. Halo, 30 menit cukup? Insya Allah cukup, Pak. Oke, silahkan. Monggo sekaligus kalau yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu. Monggo silahkan. Aku dapat tapi nggak ada PDF yang